Halo amigo, selamat pagi semua. Kali ini gue mau nikmatin hari libur di tanggal 1 Mei. Oke kan, ya memang tanggal 1 Mei itu hari buruh kan. Jadi ada yang libur, ada yang enggak kan di tanggal ini. Dan cuacanya cerah tapi mendung. Nah itu tuh, gue nggak tahu nih bakal hujan nggak di pagi ini nih, ya kan? Udah lama cok gue gak pakai motor ini. Ini kalian yang nonton Champions League gimana nih? Nah, jujur ini mah Champions League tahun ini 16 besar kayak kapan tahu, sumpah. Kebetulan kan saya pendukung Real Madrid nih, yang dimana Real Madrid ini udah 2 musim tanpa gelar nih, ya kan, nggak ada gelar sama sekali. Jadi emang harus puasa berpuasa ini mah. Ya Z900 baru. Semok juga ya. Nah, baik lagi ke topik bola kan, Liga Champion. Liga Champion ini nih, jujur nggak bisa ketebak banget sih. Di bagian kirinya tuh hampir semua itu pemegang Champions League, termasuk PSG yang dimana tahun kemarin baru megang, ya kan, baru megang banget itu Champions League 2025 mereka. Jir, macet pak. Udah kayak sih demo sih pak, tapi nggak tahu demo atau kagak itu. Udahlah, biarin. Nah, itu yang nggak megang Champions League kayaknya ada dua tim itu El Galatasaray sama klub dari Italia, gue lupa tuh nama klubnya apa. Nah, setelah itu yang gua bikin shock itu Barca, yang dimana bagan itu gampang-gampang banget kali ya. Bagannya tuh kayak di bawahnya Barca tuh kayak lawannya Atletico Madrid, Arsenal,
Sporting Lisbon dan beberapa klub lainnya gitu loh. Dan juga yang emang pure epic ya, itu pertandingan menurut gue ya, pertandingannya PSG Munchen tuh kayak saling bantai-membantai tuh. Masalahnya kan skor leg pertama aja 5-4 pak, 5-4, bayangin aja PSG menang lawan Munchen, bayangin aja tuh. Nah, lo bayangin aja, Bayern Munchen aja yang dimana klub terkuat ya, salah satu pemegang champion yang lumayan banyak lah, cukup banyak, 6 Champions League ya, kalah. Tapi kalahnya nggak beda jauh banget sih, beda 1 poin pak, 5-4 nya itu loh. Tapi kemarin gua akuin itu permainannya lumayan keras sih PSG Munchen. Munchen juga emang jujur emang lagi naik-naiknya juga, PSG juga ya kan. Itu juga ya, Madrid juga ya kita tahu sendiri lah. Anjir, macet pak. Emang sih hari buruh. Anjir, gue barengan sama hari buruh pak, berarti ya. Akhirnya bisa cabut dari kemacetan sebelah sana. Wah. Itu kayak pertandingan ini nih, kayak hampir semua klub Europe, hampir semuanya itu OP menurut gua. Hampir ya, bisa dibilang dominasinya itu loh cukup kuat-kuat semua. Nggak kayak beberapa tahun yang lalu gitu loh, kayak zamannya BBC, MSN ya kan. Itu zamannya Liga Italia, jujur udah beda banget tuh Liga Italia. Liga Italia menurut gua kayak udah beda banget vibes-nya, dan aura yang dikeluarkan tuh udah beda sama zaman-zaman yang masih ada Gerard Buffon, habis itu si Andrea Pirlo, Paul Pogba masih di Juve ya kan. Itu menurutku jujur udah beda banget vibes-nya. Dan juga kayak
salah satu klub kebanggaan gue kalau Liga Italia itu kayak salah satunya si AC Milan ya. Vibesnya beda sumpah. Emang jujur 2010 tuh yang gue inget aura kelihatan banget sih Pak. Tapi ini kayak di beberapa Liga Champions ini kayak aura kurang gitu. Itu aja setelah sekian lama kan Liga Italia yang dimana masuk ke Champions League kan Inter Milan tuh lawan PSG 2024-25 yang dimana Inter Milan final ketemu sama PSG menang. Kayak masih tetap setia sama Madrid kan. Itu salah satu klub yang emang gua banggain gitu. Gua jujur karbit dari Barca. Kenapa? Karena pas Liga Copa del Rey yang Barca Madrid itu mungkin kalian ingat 2013-14 yang si Bale didorong tetap lari itu itu langsung menang 2-1 dan kayak 2014 itu Copa del Rey menang. Setelah itu si lawan Atletico menang lah champion. 2015 kalah lawan Juventus champion. 16, 17, 18 menang hat-trick kan. Setelah itu kan Madrid kalah. Setelah itu kan pas tahun 2000, gue lupa antara 2022 atau 2023, Madrid kan menang comeback mulu kan mereka lawan City, lawan PSG, Chelsea gitu yang persenannya itu kecil banget itu jujur. Itu menang, habis itu kalah ya kan 2023-24 ya. 2023-24 pas ada Jude Bellingham, habis itu ada Jose Mourinho ya kan. Yang dimana fase itu tuh Madrid gak punya striker pak, striker murni gak punya mereka. Jadi hasil emang totally emang susah banget itu.
situ kayak wah ngeliatnya kayak kan makin lama pemainnya pada cabut kan Madrid, kayak Toni Kroos setelah menang Champions League 2023-24 kan, Toni Kroos pensiun, Ancelotti pensiun. Enggak Toni Kroos dulu. Lalu musim 2024-25 Luka Modric, Vasquez, Ancelotti udah cabut, ya kan. Di situ si Ancelotti udah nggak ngelatih, diganti Arbeloa. Setelah itu si Modric pindah ke Liga Italia, AC Milan. Setelah itu si Vasquez pindah ke siapa ya? Bayer Leverkusen. Nah di situ gua kayak kan sisa satu pemain ya, Madrid itu legend. Dia cabut. Dani Carvajal cabut, sisa pemain muda. Nah pemain mudanya kan emang perlu dibina gitu loh, mereka-merekanya. Dan ya menurut gue, jujur gue akuin ketika dilatih sama Arbeloa dan siapa namanya, Xabi Alonso, emang bagus awal-awal, tapi perkembangannya kayak nggak begitu signifikan gitu loh. Jadi memang ego pemainnya memang ketaruhan banget sih. Harusnya kan zamannya udah beda gitu loh, zaman untuk main bola pas gamenya udah beda gitu. Udah teamwork, udah bukan idealis lagi gitu loh, bukan zaman BBC lagi, bukan ujung tombak apa siapapun, tapi teamwork, counter attack ya kan. Jadi udah nggak bisa apa-apa lagi, apalagi ketika jujur Arsenal itu masuk perempat final lawan Atletico juga seri gitu loh. Ya salah satu second club gua setelah Madrid tuh Arsenal. Nggak ada siapa-siapa lagi. Setelah itu kan ya gue enjoy the moment aja sih, ketika Madrid kalah sama Munchen, Arsenal masuk perempat final. Jadi ya udah nikmatin aja. Gue nggak tahu nih jujur, final Champions League ini siapa ketemu siapa nih. Kemungkinan kalau PSG Munchen gue nggak tahu jujur, 50-50. Kalau Arsenal ATM, gue masih dominan Arsenal sih, masih dominan, masih percaya teguh sama dia kalau kemungkinan besar dia akan menang lawan Atletico. Soalnya kan Atletico sama Arsenal belum punya Champions League, jadi ya gue berharap mereka ini ya harus punya
mental juara dan harus bisa menang di Champions League ini gitu. Mau tidak mau untuk menaikkan derajat kan di Liga Champions ini benar-benar mewakili negara. ATM dari Spanyol, Arsenal dari Inggris, PSG dari Paris, Bayern Munchen dari Jerman, itu benar-benar mewakili negara juga gitu loh, untuk mendapatkan satu piala gitu. Mungkin nanti akan gue bahas lagi ketika setelah pertandingan ini siapa yang ketemu siapa kan. Jadi sekian video kali ini soal bahas bola. Jika ada salah kata, kurang kata, gue minta maaf. Kalau ada masukan tolong tulis di komentar ya kan. Lalu jangan lupa berlangganan atau subscribe di channel ini. Setelah itu cek sosial media gue yang ada di deskripsi, nanti gue cantumin. Jadi ciao.